pemerintah seharusnya sebelum menetapkan ini sebagai permainan judi ataupun skema ponzi katanya, ya harusnya ada kajian dulu dong, gitu kan. Begitupun juga dengan yang dulu terjadi di saham. Saham itu juga dulu kan dibilang katanya judi, tapi akhirnya diatur. Dan yang kemarin, berita kemarin yang saya baca juga seperti itu kan, robot trading katanya mau diatur. Oke, tetapi sudah ada dulu statement yang keluar dari pemerintah bahwa itu katanya skema ponzi, terus lalu perjudian. Tapi kok mau diatur? Begitu pertanyaannya kan. Lucu kan? Jadi harusnya jangan mudah keluarkan statement, apalagi pemerintah ya. Jangan mudah keluarkan statement sebelum ada kajian ilmiah terlebih dahulu gitu. Karena begini, Indonesia ini kan nama saya Daniel Danu Prayogo, saya adalah seorang advokat dan juga pengamat hukum di bidang perdagangan berjangka, khususnya yang akhir-akhir ini marak saya juga jalani adalah di bidang kripto. Itu jadi mudah-mudahan apa yang saya sharingkan pada sore hari ini bisa bermanfaat buat kita semua, terutama supaya bisa memberikan sumbangsih bagi penegakan hukum, terutama di bidang trading kripto ini ya, kepada masyarakat luas. Oke, saya akan mulai. Mungkin panitia bisa bantu slide-nya ya di halaman yang pertama, silakan. Pada sore hari ini kita akan bahas mengenai kasus yang sedang viral ya. Tadinya memang kita mau mengundang kuasa hukum Indra Kents, cuman memang lagi sakit ya, kondisinya seperti saat ini kan tidak menentu ya COVID ini. Jadi ya sudah, nggak apa-apa, kita teruskan. Kita melihat dari kasus yang ada, beberapa kasus ya di bidang trading ini, terutama boleh saya sebut namanya Binomo karena memang sudah masuk di ranah kepolisian, jadi bisa kita sebut namanya ya. Dan juga ada Viral Blast yang merupakan robot trading gitu. Nah, kita akan bahas sebetulnya apakah binary option ini dan juga robot trading itu ilegal atau tidak di Indonesia. Nah, apakah dia itu betul-betul tidak mempunyai manfaat atau bagaimana? Pertama, kita akan bahas dulu dari definisinya ya, ilegal. Ilegal itu berarti adalah bertentangan dengan hukum. Artinya melawan hukum. Terjemahan bebasnya seperti itu. Faktanya memang betul bahwa binary option dan robot trading belum atau tidak terdaftar di instansi pemerintah yang terkait seperti Bapepti dan OJK. OJK itu untuk pasar modal dan Bapepti adalah untuk bidang komoditi. Betul, saya sepakat bahwa binary option dan robot trading belum atau tidak terdaftar di kedua instansi tersebut. Sepakat. Tetapi apakah lantas sudah tepat kita langsung mengatakan bahwa mereka itu adalah ilegal? Ya, sebelum kita menyatakan dengan cepat gitu bahwa itu adalah ilegal, seharusnya kita pelajari dulu ya sejarah perdagangan saham di Indonesia itu dulu seperti apa. Saham itu dulu juga belum terdaftar di Indonesia, jadi belum ada pengaturan hukum yang jelas cara mainnya seperti apa, dan memang dulu pun juga dianggap bertentangan dengan kebijakan pemerintah gitu. Tetapi apakah tepat kalau kita langsung katakan itu ilegal, bertentangan dengan hukum? Ya belum tentu kan gitu. Karena ini mungkin ada kaitannya lagi dengan bagian kedua nanti ya. Intinya, kalau pertanyaannya itu ilegal atau tidak terdaftar, kalau tidak terdaftar ya saya sepakat, tetapi kalau dibilang ilegal belum tentu, karena hukum yang ada saat ini itu tidak mengatur apa-apa tentang binary option dan robot trading.
sehingga mana mungkin kita bisa bilang bertentangan dengan hukum seperti itu. Oke, nah lalu pemerintah juga mengatakan bahwa ini ilegal, kami nggak bisa, kami belum mendaftarkan, kami tidak mendaftarkan, tidak mengatur mereka karena mengandung unsur perjudian dan juga ada skema ponzi atau skema piramida di dalam usaha tersebut, di dalam binary option dan robot trading. Nah, kalau kita mesti lihat dulu definisi perjudian itu apa. Ya, dalam pasal 303 ayat 3 KUHP sudah dijelaskan bahwa yang disebut dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan di mana pada umumnya kemungkinan untuk mendapatkan untung itu bergantung semata-mata hanya peruntungan gitu. Dan juga bisa jadi karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Seperti itu. Nah, itu adalah definisi menurut undang-undang, menurut hukum. Oke, nah lalu di dalam PP nomor 9 tahun 81, ini tentang peraturan pelaksana dari Undang-Undang 7 tahun 74 ya, tentang penertiban perjudian. Di situ bisa teman-teman nanti bisa cek juga, ada beberapa jenis judi yang diatur di sana. Contohnya misalnya roulette, bakarat, keno, lalu sabung ayam dan sebagainya, itu dikategorikan perjudian yang dilarang menurut undang-undang. Oke, jadi PP ini adalah peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 74, di mana Undang-Undang 7 Tahun 74 adalah undang-undang yang mengacu pada pasal 303 KUHP. Karena di sana disebutkan tidak menutup kemungkinan di masa mendatang ada skema-skema perjudian yang lain selama memenuhi unsur yang terdapat dalam pasal 303 ayat 3 KUHP tersebut, maka disebutlah permainan judi, yaitu dilarang. Oke, boleh lanjut ke slide berikutnya, panitia, silakan. Lalu kita masuk ke skema ponzi ya, skema ponzi. Meskipun sering disamakan skema piramida dengan skema ponzi, padahal sebenarnya adalah dua hal yang berbeda. Skema piramid ini lebih mirip, ya tanda kutip, seperti MLM, tanda kutip. Cuma bedanya perusahaan MLM yang baik adalah perusahaan yang memenuhi ketentuan dalam peraturan Menteri Perdagangan tentang perdagangan berjenjang. Seperti itu. Nah, sedangkan kalau skema piramida dia hanya mendasarkan usahanya itu dari pola perekrutan member. Oke, jadi member get member, di mana keuntungannya itu dari perekrutan member baru, gitu kan. Skema ini pasti akan gagal karena pada dasarnya hanya bergantung kepada jumlah member. Oke, nah sedangkan kalau dalam skema ponzi itu peserta dijanjikan keuntungan yang tanda kutip itu tidak masuk akal, jadi keuntungan yang sangat besar gitu kan, padahal sebetulnya hanyalah pemutaran uang, money game. Jadi seperti itu. Nah, binary option dan robot trading dikategorikan oleh pemerintah sebagai skema ponzi dan juga mengandung unsur perjudian. Jadi itulah dasar dan alasan pemerintah untuk mengatakan bahwa mereka ini ilegal di Indonesia, seperti itu. Nah, saya baru-baru ini ngelihat berita ya, teman-teman. Pemerintah ini sedang menggodok aturan, ya kan, tentang robot trading. Teman-teman mungkin ada yang udah tahu, ada yang belum tahu ya. Itulah berita terbaru yang baru kemarin saya baca. Bapepti sedang menggodok aturannya bersama pemerintah untuk mengatur mengenai robot trading. Oke, nah, jadi sebetulnya menurut saya robot trading maupun binary option ini sebetulnya bisa saja diatur, gitu. Jadi daripada istilahnya liar, ya sebaiknya memang diatur. Oke. Apalagi robot trading dan binary option ini sebetulnya menggunakan teknik analisa yang sama dengan
kalau kita trading di saham atau forex atau kripto gitu. Nah, teman-teman mungkin familiar ya dengan Indodax, toko kripto dan sebagainya, atau misalnya broker-broker yang terdaftar resmi di OJK gitu kan. Nah, mereka semua itu kalau kita mau berdagang, mau trading di mereka, kita masuk ke sistemnya mereka, itu kita isi dulu data dan sebagainya, lalu diverifikasi, dan lalu cara tradingnya itu ada sistem yang namanya kayak algoritma itu ya, itu dibilangnya dengan automated trading system. Jadi itulah yang lazimnya dipakai oleh para trader ataupun para investor yang berinvestasi di pasar saham, pasar modal maupun pasar kripto gitu. Mereka semua mencantumkan juga toolsnya, alatnya, ya kan. Kalau misalnya kita mau menggunakan analisa teknikal, nah kita bisa menggunakan tools yang disediakan oleh mereka di platform mereka. Oke. Apa sih itu analisa teknikal? Analisa teknikal itu sebetulnya adalah salah satu cara ya untuk menganalisa pergerakan harga. Jadi ada dua jenis teknik untuk menganalisa pergerakan harga. Yang pertama adalah teknikal. Teknikal itu lebih diutamakan untuk jangka pendek, walaupun banyak juga yang pakai itu untuk jangka panjang. Oke. Nah, lalu yang kedua adalah teknik analisa fundamental. Fundamental ini kita artinya menebak harga berdasarkan situasi yang terjadi di sekitar kita. Contohnya misalnya saat ini sedang perang Rusia dengan Ukraina, itu bisa mempengaruhi harga saham. Itu bisa mempengaruhi harga Bitcoin, dan terbukti memang harga Bitcoin jatuh. Itu nah, itulah analisa fundamental. Berbeda dengan analisa teknikal. Analisa teknikal itu banyak jenisnya. Jadi misalnya kalau suatu harga itu mendekati titik terendah dari harga sebelumnya, maka besar kemungkinan dia akan mantul. Ya. Nah, begitupun juga kalau harga itu sudah terlalu tinggi, ada kemungkinan dia akan koreksi. Nah, itulah contoh-contoh analisa di dalam trading seperti itu. Nah, binary option dan robot trading itu adalah skema ya, mekanisme trading yang memang diciptakan untuk mempermudah orang investasi. Jadi kalau tadinya orang biasanya itu trading saham atau trading forex itu jangka waktunya lumayan lama ya. Nah, dengan binary option ini jangka waktunya itu cepat. Hanya hitungan menit bisa. Jadi dalam hitungan misalnya 5 menit orang sudah bisa mendapatkan keuntungan maupun pastinya ada kerugian. Karena bisnis ini adalah bisnis yang high risk namun juga high gain, teman-teman. Tidak jauh berbeda dengan saham ya. Sama, pasti sama. High risk, high gain. Dan perlu juga diingat, platform yang menyediakan mekanisme binary option ataupun robot trading itu selalu memberikan kesempatan kepada para penggunanya untuk menggunakan akun demo. Misalnya sebelum terjun langsung dengan akun real, dengan uang beneran ya. Jadi diberikan kesempatan untuk menggunakan akun demo dengan uang yang bohong-bohongan gitu kan. Jadi tujuannya untuk belajar. Di situ juga dijelaskan juga cara-cara tradingnya seperti apa dan sebagainya gitu. Jadi intinya kita bisa lihat bahwa sebetulnya bisa dibilang ini mirip ya dengan trading saham, karena disediakan juga alat bantunya, disediakan materinya, kita bisa belajar terlebih dahulu sebelum memulai perdagangan, kan seperti itu. Oke, nah ini saya ada cantumkan juga contohnya. Nah, bisa kita lihat ya di yang halaman. Oke, ini ya, ini boleh yang nomor tadi, nomor 12 boleh. Oke, ini
Saya ambil contoh ini di platform All in Trade ya, saya sebut aja namanya All in Trade. Ini adalah binary option, teman-teman. Kita bisa lihat di paling kiri atas itu ada tulisan demo account ya, itu artinya akun demo. Ya. Nah, lalu ini untuk Euro USD. Kita istilahnya ini menebak pergerakan harga di Euro USD Forex. Nah, lalu paling kiri bawah ada tulisan 3 menit ya. Yang tadi ada 3 menit. Lalu ada 3 euro. Nah, ini artinya dalam 3 menit ke depan kita akan menebak apakah harga ini naik atau turun. Gitu. Jadi ini bisa kita pilih. Mau 3 menit, mau misalnya 10 menit atau 5 menit bisa kita pilih, teman-teman. Oke. Nah, lanjut ke ke slide 13. Nah, ini adalah aset-aset yang diperdagangkan di platform tersebut. Kita bisa pilih, teman-teman. Oke. Nah, kalau kita lihat di atas kiri itu ada fixed time ya. Fixed time itu inilah yang apa namanya lebih tepat disebut binary option. Jadi binary option itu sebetulnya adalah fixed time trading. Jadi trading dengan jangka waktu yang fix seperti itu. Nah, tapi kita lihat juga di sebelahnya itu ada forex. Forex itu adalah cara trading yang saat ini lazim digunakan di dunia trading saham, kripto dan lain-lain ya. Nah, inilah jadi dua mekanisme trading ini yang saat ini di dunia sudah lazim digunakan. Namun hanya beberapa negara yang istilahnya memperbolehkan binary option diperdagangkan di negara mereka. Seperti itu. Kita lanjut ke slide 14. Boleh dibantu. Slide 14. Ya, ini forex-nya ya. Forex-nya ini kita bisa lihat kan. Kalau tadi di fixed time itu ada jumlah keuntungan yang akan kita terima sekian persen. Nah, ini forex kita bisa lihat ini. Misalnya kita lihat yang Asia Composite Index itu dia ada mengalami kenaikan 0,35%. Oke, lalu JPY itu 0,61%. Ini artinya ada peluang untuk kita belajar dulu. Kita bisa melihat aset yang mau kita tradingkan itu kira-kira potensinya bagaimana gitu. Jadi misalnya kita melihat Asia Composite Index ini dia mengalami kenaikan 0,35% dalam 24 jam. Berarti bisa juga ada kemungkinan dia akan naik lagi, kemungkinan seperti itu. Nah, itulah cara-cara memprediksi. Oke, lalu lanjut ke slide 15, silakan. Ini adalah contoh forex. Ya, yang tadi nomor 12 itu adalah contoh fixed time binary option. Ini dan nomor 15 ini adalah contoh forex. Nah, di forex ini kita hanya pilih naik atau turun ya, sama seperti kita trading di tempat lain di bursa-bursa yang legal yang lain ya, maupun saham, kripto sama aja. Kita bisa pilih naik atau turun. Nah, tetapi tentunya kita kan juga diberikan alat ya untuk menganalisa. Nah, kalau teman-teman bisa lihat itu di ada gambar kayak huruf A gitu ya, itu kayak gambar jangkar gitu di samping tulisan Bitcoin itu adalah tools, adalah alat yang disediakan oleh si platform tersebut supaya kita bisa menganalisa. Ya, ini akan dijelaskan juga di slide berikutnya. Silakan Pantia nomor 16. Ya, oke. Oh, ini kita bisa pilih ya, mau 1 menit candlenya itu. Kalau teman-teman bisa lihat itu yang warna hijau, warna merah itu adalah candle. Oke, jadi candle itu bisa kita pilih mau 1 menit atau 5 menit. Jadi satu candle kalau kita pilih yang 1 menit berarti dia mewakili harga yang terbentuk dalam waktu 1 menit. Tapi kalau kita pilih
10 menit misalnya, berarti satu candle itu mewakili harga yang terbentuk dalam kurun waktu 10 menit. Oke, ini namanya Japanese candlestick. Dan kita bisa pilih yang kita suka. Kita mau di bagian paling bawah itu kan ada pilihan ya, ada area chart, ada Japanese candlestick, macam-macam, itu bisa kita pilih. Oke, kita lanjut ke next ke halaman berikutnya. Nah, ini yang tadi saya bilang itu. Ini kalau diklik yang tanda jangkar tadi, yang akan muncul seperti ini teman-teman. Jadi kita bisa pilih ada strateginya apa yang mau kita pakai. Misalnya ada osilator, ada indikator. Nah, indikator ini itu banyak sekali jenisnya ya. Jadi kita bisa menggunakan yang mana yang menurut kita paling cocok dengan kita gitu. Nah, ini semua adalah technical analysis namanya, analisa teknikal, karena dia bisa membantu kita untuk memprediksi suatu harga ini akan naik atau turun di masa mendatang, entah 3 menit ke depan atau 1 jam ke depan, seperti itu. Lanjut ke slide berikutnya, silakan. Ya, ini contoh-contoh indikator ya, ada SMA, ada EMA dan sebagainya. Ini kalau teman-teman sudah lama terjun ke dunia trading, pasti sudah familiar dengan istilah-istilah ini gitu. Dan memang semua orang yang mau trading gitu ya, ataupun calon investor, harus mau juga belajar. Karena begini, saya analogikan begini ya teman-teman. Ada perbedaan kalau kita belajar mengendarai mobil dengan kita belajar mengemudikan pesawat, ya, sebagai driver dan sebagai pilot. Oke, kalau sebagai driver tentu nggak langsung kita bisa kan, kita mesti belajar dulu kan, cara mengemudinya seperti apa, cara ngerem seperti apa kan gitu. Nah, tapi pertanyaan saya, mana yang lebih sulit, belajar mobil atau belajar pesawat? Ya, coba teman-teman jawab itu dalam hati teman-teman, silakan. Karena kalau teman-teman bisa mengemudikan pesawat sebagai pilot, tentu teman-teman akan dihargai lebih besar dibandingkan sebagai driver, teman-teman. Setuju ya? Nah, itu pun sama dengan bidang trading ini. Trading adalah berdagang. Oke? Berdagang ada dua ya kan, secara konvensional, tradisional, ataupun secara modern. Nah, yang teman-teman lihat di screen saat ini adalah jenis trading, jenis berdagang yang modern. Oke? Nah, ada perbedaannya kan dengan saudara berdagang di pasar atau saudara buka toko tradisional gitu ya. Tentu beda kan? Mana yang lebih sulit, membuka toko tradisional atau trading di binary option ataupun forex ini? Tentu ini lebih sulit teman-teman. Tetapi binary option dan juga forex atau saham itu menawarkan keuntungan yang juga jauh lebih besar dibandingkan teman-teman berdagang konvensional. Seperti itu. Intinya adalah sebelum terjun, ya tentu dong kita belajar dulu. Karena kalau kita nggak belajar, kita langsung terjun berdagang gitu ya, kita trading dengan menggunakan uang real, dengan akun real, ya sudah pasti loss teman-teman. Dan itulah banyak yang mengatakan bahwa oh ini mirip judi gitu. Karena begitu mereka loss, mereka kecewa gitu, mereka bilang ini judi. Padahal sebetulnya si platform ya, si perusahaan trading tersebut sudah memberikan wanti-wanti di depan bahwa ini adalah jenis perdagangan yang sangat berisiko tinggi, yang juga menawarkan keuntungan tinggi. Oke, jadi sebaiknya para pengguna itu hati-hati dengan uang mereka, lalu juga belajar terlebih dahulu gitu kan, menggunakan
teknik analisa yang benar gitu. Nah, sehingga saat nanti sudah terjun dengan akun real, dengan uang real, teman-teman bisa memitigasi, bisa mengurangi resiko daripada loss itu sendiri gitu. Jadi nggak langsung kita main lalu tebak-tebakan ini naik apa turun ya. Kalau memang dasarnya hanya menebak naik apa turun ya sudah pasti itu judi teman-teman. Oke. Nah tetapi ini kan juga disediakan toolsnya. Inilah yang sangat saya sayangkan ya, tidak muncul di media teman-teman. Saya nggak tahu ini mungkin nanti akan muncul di persidangan ya mungkin ya. Ya makanya itu tadi tujuan kita mengundang kuasa hukum Indra Kents itu untuk bisa juga kita sharing-sharing seperti ini gitu kan. Karena memang seharusnya ini tuh di apa namanya di blow up juga gitu oleh media, bahwa korban-korban yang mengalami kerugian tersebut sebetulnya sudah diberikan kesempatan untuk belajar, sudah diberikan kesempatan untuk tidak menggunakan akun real terlebih dahulu, misalnya belajar dulu, lalu paham dulu aturan mainnya seperti apa, cara-cara mainnya seperti apa, cara menebak harga seperti apa, lalu juga belajar dulu teknik money management yang baik dan benar gitu. Karena contoh misalnya jangan modalnya 100 juta misalnya, nah semuanya langsung dimasukin di trading kan misalnya. Nah itu sudah pasti salah teman-teman, karena di dalam dunia trading ya kita tuh tidak dianjurkan untuk menggunakan 100% modal kita. Ingat teman-teman, Roma itu tidak dibangun dalam satu hari, oke? Tetapi bisa kolaps dalam hitungan detik. Oke, nah jadi itu mesti kita paham dulu. Di bidang trading ini nggak ada yang instan, ya nggak ada yang instan. Tinggal 5 menit lagi. Oke ya, dan saya yakin juga mungkin Indra Kents dan juga para influencer lain yang memang trading di bidang ini pastinya juga nggak akan instan ya mendapatkan itu semua. Mereka juga butuh proses seperti itu kan. Dan siapapun bisa loh. Saya juga dulu kan meneliti ya, ternyata kan nggak cuma Indra Kents, Doni Salmanan dan lain-lain ya. Ada banyak sekali loh yang ternyata bisa mendapatkan keuntungan dari trading binary option. Kenapa bisa begitu? Karena mungkin mereka belajar gitu. Itulah analoginya yang tadi saya bilang itu, antara driver dengan pilot ya. Kenapa nggak semua orang bisa jadi pilot, dan kenapa ada orang yang bisa menjadi pilot? Karena mereka belajar seperti itu. Oke, boleh lanjut lagi ke next ke slide 19. Saya cepat aja kalau udah mau habis waktunya, silakan. Slide 19. Nah ini osilator ya, ini juga alat bantu juga. Lanjut ke slide 20. Ini strategi yang bisa dipilih teman-teman, ini strategi yang siap pakai ya kan. Lalu lanjut ke slide 21. Nah ini ada apa namanya, apa saya bilang ya, ini adalah bantuan lah ya yang disediakan oleh si platform tersebut. Jadi kita bisa, misalnya kita mau tahu nih caranya trading seperti apa, kita bisa klik itu how to trade itu kan. Lalu kita bisa apa namanya, belajar lah intinya lebih banyak. Jadi disediakan nih, kita ada sumber dayanya tuh disediakan oleh si platform. Oke, lanjut ke slide 22 silakan. Slide 22. Oke, ini sama ya. Ini sama ya. Kita bisa belajar juga dari sini. Lalu slide 23 juga ya sama, 24. Oke. Ya, ini sama ya. Apa 26 boleh. Nah, sini disebutkan kan paling bawah itu, trading is an activity that lets you earn money on price fluctuation of different assets such as currency pairs, commodities, and stocks. Jadi trading adalah aktivitas yang bisa memberikan Anda keuntungan atas
fluktuasi harga, oke, atas perbedaan harga daripada atas perbedaan harga atas beberapa aset, misalnya ada currency pairs itu mata uang gitu kan, lalu ada komoditis itu bisa emas, bisa perak, bisa kripto, dan juga ada stok di situ disebutkan saham. Oke, jadi memang inilah yang pasti selalu ada di dalam setiap platform. Saya nggak tahu di Binomo ada, tapi harusnya ada ya, karena memang di dunia ya ini tuh sudah diatur, binary option sudah diatur, hanya di Indonesia yang belum diatur. Oke, jadi platform ini kan platform internasional, di luar negeri diatur, mereka harus mencantumkan peringatan resiko ini gitu. Lalu lanjut ke nomor 27, silakan. Nah, ini juga diajarin caranya ya. Dia bilang kan di bawah itu, the chart shows how the price of an asset changes. Jadi chart ini menunjukkan bagaimana harga dari suatu aset itu berubah. Oke. Nah, lalu dia bilang, if the line on the chart is going down, it means the price is falling. Jadi kalau chart itu ke bawah berarti harganya turun. Begitupun sebaliknya, kalau chartnya itu, grafiknya itu naik, berarti harga itu bergerak naik, gitu kan? Diajarin. Oke, kita lompat aja deh. Lanjut ke slide berapa tadi ya? 10 mungkin ya. Coba boleh dibantu 10. Slide 10, 9. Nah, ini Indodax ya. Ini resmi loh teman-teman. Yang tadi itu pemaparan nomor 12 sampai nomor sekian tadi itu yang enggak resmi di Indonesia. Oke, binary option. Ini yang resmi, Indodax. Ini resmi ini, Indodax. Nah, ini dia adalah platform yang menyediakan aset kripto. Jadi kita bisa berdagang aset kripto. Nah, itu kalau teman-teman lihat tuh di nomor 2 ya, dari atas itu ada ASIX ya, ASIX V2. Nah, itu adalah ASIX token yang dirilis oleh Anang Hermansyah, teman-teman. Nah, ini adalah platform resmi. Oke. Next ke sebentar. Nah, teman-teman bisa lihat dulu ya di paling bawah itu. Di paling bawah ada pilihan kan, ada home, ada market, ada trade, ada funds, ada account. Ya. Nah, saya nggak tahu nih, tapi sepengetahuan saya sejauh ini, saya nggak melihat adanya akun demo yang disediakan oleh platform resmi ini, teman-teman. Nah, jadi dia langsung begitu kita daftar, kita verifikasi, lalu kita deposit ya, kita langsung memang diarahkan ke akun resmi, akun real. Oke, lanjut ke slide 10, boleh dibantu. Slide 10. Nah, ini adalah aset yang diperdagangkan di platform Indodax. Ada Bitcoin dan sebagainya. Oke, lalu nomor 11 silakan. Nomor 11. Nah, ini adalah contoh dari mekanisme trading selain binary option. Tadi kan saya sudah jelaskan bahwa ada 2 jenis mekanisme trading ya, mekanisme invest. Yang pertama binary option, dan yang kedua ini. Ini adalah mekanisme trading yang sangat banyak dipakai saat ini. Oke, untuk saham, untuk kripto maupun untuk forex. Rata-rata menggunakan ini, atau bisa juga ada platform lain yang namanya MetaTrader dan sebagainya. Itu sama aja, intinya kurang lebih gambarannya seperti ini. Oke, dan dari pergerakan grafik ini, tujuan kita berdagang adalah kita memilih apakah kita ingin membeli itu di harga yang mana gitu kan, kita memilih. Dan tentunya kalau sudah harganya sudah tinggi, nanti bisa kita jual lagi gitu teman-teman. Nah, atas dasar inilah sejarahnya ya, saya terangkan. Atas dasar inilah, karena dulunya banyak mungkin merasa aduh ini mungkin terlalu lama gitu kan, mereka menciptakanlah binary option. Jadi binary option itu adalah sistem perdagangan yang jangka waktunya itu sudah bisa kita pilih di awal. Kita mau menebak harga itu dalam beberapa menit ke depan nih, harga akan naik atau turun.
gitu. Jadi binary option adalah fixed time trading, ya, fixed time, waktu yang tertentu. Jadi kita memilih waktu itu, kita tentukan sendiri waktunya, lalu kita tentukan juga jumlah investasinya yang mau kita tradingkan gitu kan. Nah, tentunya kalau misalnya yang harga yang sudah kita tebak itu ternyata meleset, ya kita loss. Seperti itu teman-teman, ya kan. Nah, pertanyaannya, apakah trading dengan sistem yang saat ini kita lihat di screen ini bisa menjamin kita nggak akan loss? Yakin teman-teman? Nah, teman-teman pasti pernah juga mendengar ya dari pengalaman orang-orang lain yang banyak yang mengalami kerugian, kehilangan uang banyak di pasar modal ataupun pasar saham dengan menggunakan chart seperti ini. Artinya apa? Bukan binary optionnya atau bukan cara trading seperti inilah yang bikin loss, bukan, tetapi tradernya teman-teman, kitanya yang bikin loss. Oke, apakah kita waktu trading itu kita menggunakan teknik yang benar, kita menguasai teknik analisa dan fundamental yang baik dan benar, misalnya kita menguasai juga nggak cara mengatur uang, money management yang baik dan benar gitu kan. Nah, itu semua kan kembali ke kita teman-teman. Jadi si tradernya itu yang menentukan, sebetulnya bukan ini yang menentukan. Oke. Lalu boleh dibantu ya slide nomor 7. Kita kembali lagi. Oke, ini kesimpulan saya ya teman-teman. Binary option dan robot trading menurut saya belum tepat bila dikategorikan sebagai permainan judi karena jelas tidak memenuhi unsur yang diatur dalam pasal 303 ayat 3 KUHP. Oke, unsurnya apa? Tadi bisa kita lihat kan unsurnya kan. Boleh balik lagi ya. Sebentar panitia, tolong nomor berapa tadi itu, halaman 5 kali ya. Halaman 5 mungkin. Halaman 5. Halaman 4, sorry. 4. Oh, bukan, halaman 3. Nah, ini. Itu saya hitamkan itu ya, saya bold. Inilah unsur dari pasal 303 ayat 3 KUHP. Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, oke? Tiap-tiap permainan, ya. Di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung, nah ini saya garis bawahi, bergantung pada peruntungan belaka. Oke. Nah, apakah binary option dan robot trading itu bergantung pada peruntungan belaka? Sedangkan tadi sudah terlihat pemaparannya. Mereka menyediakan tools ya supaya menggunanya itu bisa belajar. Ya, mereka juga menyediakan ruang untuk bisa bertanya kepada si perusahaan tersebut gitu. Cara tradingnya seperti apa sudah diajarkan, cara mengatur uang seperti apa sudah diajarkan. Nah, apakah itu bisa dikategorikan sebagai permainan yang hanya bergantung pada peruntungan belaka? Ya saya rasa enggak ya. Maka dari itu saya berkesimpulan, boleh dibalik halaman 7 tadi, maka saya berkesimpulan bahwa binary option dan robot trading ini itu tidak memenuhi unsur-unsur sebuah tindak pidana perjudian ya, sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat 3 KUHP. Oke. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, juga dia tidak disebutkan, binary option tidak disebutkan di dalam PP 9 tahun 81. Ya tentu saja ada yang bilang misalnya, oh itu kan PP-nya sudah lama Pak, tahun 81. Nah, mestinya ngacu dong ke pasal 303 tadi kan dibilang bahwa kalau di masa mendatang ada permainan yang memenuhi unsur 303 ayat 3 KUHP, maka dia disebut sebagai perjudian. Oke, berarti kita harus mengkaji dulu gitu ya. Pemerintah seharusnya sebelum menetapkan ini sebagai permainan judi ataupun skema ponzi katanya, ya harusnya ada kajian dulu dong, gitu kan. Begitupun juga dengan yang dulu terjadi di saham
saham itu juga dulu kan dibilang katanya judi, tapi akhirnya diatur. Dan yang kemarin, berita kemarin yang saya baca juga seperti itu kan, robot trading katanya mau diatur. Oke, tetapi sudah ada dulu statement yang keluar dari pemerintah bahwa itu katanya skema Ponzi, terus lalu perjudian. Tapi kok mau diatur? Begitu pertanyaannya kan. Lucu kan? Jadi harusnya jangan mudah keluarkan statement, apalagi pemerintah ya. Jangan mudah keluarkan statement sebelum ada kajian ilmiah terlebih dahulu gitu. Karena begini, Indonesia ini kan diuntungkan ya dengan bonus demografi yang sangat besar. Kita ini punya bonus demografi yang sangat besar loh teman-teman. Generasi muda kita tuh sangat banyak loh. Dan mereka semua tuh sangat jago, sangat ahli ya, sangat paham di bidang kripto, di bidang NFT gitu kan, metaverse segala macam. Ini artinya teknologi yang berkembang gitu kan. Seharusnya hukum itu mengatur gitu. Jadi oke lah kalau memang mau dibilang permainan judi, ya atur aja situ dalam undang-undang, tetapi paling tidak ada kajian ilmiah dulu dong kan gitu. Lalu kesimpulan saya yang kedua adalah ini juga nggak tepat kalau dibilang ini adalah skema Ponzi ataupun piramida ya, karena nggak semua perusahaan trading itu, nggak semuanya tuh menggunakan sistem karena nggak semua perusahaan trading yang menggunakan sistem binary option ataupun robot trading itu semuanya menjalankan kegiatan usaha dengan skema Ponzi dan piramida. Oke. Kalau teman-teman bilang itu kan contohnya Pak, itu yang si Indra Ken sudah dapatkan ke polisi Pak, dia bilang katanya dia nih afiliator Pak, dia ngajak orang tuh untuk main bidomo. Oke. Saya tanya lagi, Indra Ken maupun kita sama-sama bisa kok jadi afiliator. Karena afiliator itu modelnya adalah member get member, dan itu disediakan oleh hampir semua bisnis di Indonesia. Ya, coba teman-teman pahami dulu, misalnya banyak kan aplikasi-aplikasi yang menawarkan program bagi keuntungan gitu untuk mereka yang mengajak member baru gitu kan. Misalnya aplikasi A misalnya ya, kalau kita berhasil mengajak member baru menggunakan aplikasi tersebut, maka kita akan mendapatkan sekian persen dari total belanja yang dia buat gitu. Nah, itu kan hal yang lumrah terjadi teman-teman. Ya. Nah, tapi nggak semuanya loh perusahaan trading yang menggunakan binary option itu dia memang mengajak orang itu dengan skema Ponzi atau piramida. Nah, jadi itu adalah ulah segelintir aja ya, segelintir oknum ya, dan itu mesti bedah dulu, itu mesti bedah kasus ya. Jadi nggak semudah itu kita langsung menyimpulkan bahwa oh semua perusahaan trading yang menggunakan binary option itu pasti dia skema Ponzi gitu. Nah, itu enggak. Jangan mudah lah mengeluarkan seperti itu sebelum ada kajian terlebih dahulu teman-teman. Oke, nah lalu yang terakhir saran saya ya, dikarenakan banyaknya animo masyarakat, terutama generasi muda, generasi milenial, dan generasi Z ya, terhadap kegiatan trading dengan sistem binary option dan robot trading ini, oke, maka seharusnya pemerintah itu membina, bukan membinasakan. Oke, mungkin itu yang bisa saya sharing teman-teman. Terima kasih sudah mau mendengar, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Selamat sore. Ya, selamat sore. Terima kasih Bapak Hendra atas paparannya. Ini sangat membuka wawasan kita, sangat mencerdaskan kita, sangat bisa kita melihat itu sebenarnya dari aspek hukumnya seperti KUHP dan PP-nya tadi. Nah, itu juga sudah ada pertanyaan dari teman-teman dan sudah profesor yang lontarkan forum chat. Boleh saya bacakan pertanyaan dari Febrian Gunawan. Mohon
mohon izin bertanya pada Pak bagaimana pasal lain yang disangkakan di 28 dan pasal TPPU. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Dijawab dengan singkat dan tegas. Oke, terima kasih. Semoga saya dapat cek ini dari panitia. Ya. Nanti digabung katanya. Oh, oke. Ya. Jadi kita keep dulu pertanyaannya. Selanjutnya saya serahkan waktu dan layaknya kepada Bapak Eliadi dulu untuk memaparkan presentasinya. Tapi sebentar saya sampaikan. Apa yang dilakukan Bapak Eliadi dulu adalah saya katakan seorang pegiat konstitusi yang memang melihat sebuah tindakan perbuatan itu yang benar-benar dapat melanggar etika. Kalau kita searching di Google, di mesin pencari, saya rasa nama Bapak Eliadi dulu tidak asing lagi menjadi seorang pegiat konstitusi di Mahkamah